Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini bisa kita meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ini dengan niat ikhlas, berzikir bersama dan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan istiqomahan kita ini Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kata Allah. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini sangat penting kita pahami, tadabburi bersama tentang surat Al-Baqarah ayat 201 ini. Sebabnya memang inti kita kewajiban fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini perlu kita memahami bersama apa yang dimaksud kebaikan dunia, apa yang dimaksud kebaikan akhirat. Mari kita bersama. Yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah 201. Ayat ini berisi doa yang dikenal dengan nama doa sapu jagat, berarti terkenal, tapi kita kurang memahami secara detail. Maka dari itu, mari kita pahami bersama yang memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Di sini penjelasan makna ayat, makna yang mendalam dari doa ini mencerminkan konsep keseimbangan hidup seseorang muslim, ya, yang tidak hanya berfokus pada kehidupan duniawi tetapi juga pada kehidupan ukhrawi, ya. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Permintaan ini mencakup segala bentuk kebaikan di dunia, seperti kesehatan, keamanan hidup, dan sehat
aman, tentram, kecukupan rezeki, memiliki harta dan yang berkah dan halal, serta keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Pak, yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yang dimaksud kebaikan di dunia. Jadi Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberi petunjuk untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kebaikan. Ini termasuk di dunia hasanah. Kemudahan dalam ibadah, dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah di dunia, ya. Ini yang dimaksud di dunia hasanah. Selanjutnya, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Permintaan ini meluas kepada kebaikan yang hakiki, Pak. Jadi seperti ampunan Allah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, ini termasuk fil akhirati hasanah. Diberi pengampunan atas segala dosa, ini termasuk fil akhirati hasanah. Dimasukkan ke surga, ini endingnya kita termasuk fil akhirati hasanah. Mendapatkan balasan surga di akhirat, ya, terhindar dari neraka, terlindung dari siksa neraka, kebahagiaan hakiki, Pak. Jadi ini merasakan nikmat abadi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud fil akhirati hasanah. Wujuhu yawma idzin nadra ila rabbiha nadhira. Nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selanjutnya wa qina adzabannar. Ya, ini perlu kita tadabburi bersama. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi permintaan ini berfungsi sebagai penutup dan yang menegaskan keinginan untuk diselamatkan dari balasan paling buruk di akhirat, ya. Jadi kita wakina benar. Ini doa yang sangat penting, Pak. Jadi Nabi pun sering membacakan doa ini. Mengapa disebut, ya? Ini mari kita lanjutkan biar nggak terlalu malam. Kita lanjutkan ke pendapatnya ulama sufi, yaitu Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, supaya kita betul-betul faham, mantap, ya. Di sini kata Imam Ibnu Athaillah, ya, Al-Askandari. Mari kita tulis. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid ma iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ini, Pak. Jadi biar kita betul-betul paham, keinginan untuk tajrid, hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha. Maka keinginanmu itu termasuk nafsu khafiyah. Ini kata ulama sufi ini, ya. Jadi sebaliknya, keinginan untuk berusaha, ya, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa kasab, berusaha, ya. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Jadi inti daripada perkataan
Ibnu Athaillah ini, hidup ini harus ada keseimbangan, Pak. Ya. Sama di zaman Nabi, setelah Nabi memberi tausiah kepada sahabat bahwa pahala berjemaah banyak berlipat pahalanya iktikaf banyak. Ada sahabat yang izin kepada Nabi mau tidak keluar dari masjid, mau beribadah terus. Dengan Nabi dilarang, Pak. Ini dilarang. Sebabnya apa? Sebabnya kita ini dalam Qasas 77 la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tidak boleh, Pak. Jadi harus ada keseimbangan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagai seseorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Seperti yang kita lakukan ini, ya. Jangan kerja terus, itu juga tidak boleh. Jadi harus meluangkan waktu untuk kita iman dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Seperti alhamdulillah, seperti yang kita lakukan malam ini. Dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, jadi mengganggu dalam ibadah, yaitu bekerja kasab, ya. Lalu berkeinginan lepas dari kasab. Jadi dua-duanya ini sama-sama keliru, Pak, ya. Jadi harus dua-duanya sama-sama semangat. Fastabiqul khairat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang pas, Pak, ya. Wa qina adzabannar ini. Jadi keinginan yang seperti ini termasuk juga keinginan nafsu, Pak. Keinginan nafsu yang samar, sahwatul khafiyah, ya. Sebab kewajiban seseorang hamba menyerah kepada Allah apa yang dipilihkan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita milih diantaranya itu tidak pas, Pak, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, ya. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku. Ini sama-sama ulama besar, Pak, ya. Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ini gurunya yang mengarang kitab Hikam ini, Pak, Ibnu Athaillah. Punya guru yang nama Abu Abbas Al-Mursi. Gurunya Abbas Al-Mursi ini Imam As-Sadili, Pak. Jadi sama-sama ulama besar, ya, sama-sama ngarang kitab. Ini bahwa untuk sampai kepada Allah, ini katanya Imam Athaillah, untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk para ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia yang kasab, maksudnya yang sama-sama bekerja, itu katanya Imam Athaillah agak jauh dan tidak mungkin dekat kepada Allah. Tapi ya, mari kita pahami tentang ini. Agak jauh dan tidak mungkin katanya. Jadi tiba-tiba sebelum aku sempat, ini katanya Imam Athaillah ini, Ibnu Athaillah ini, sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita ada seseorang ahli di bidang ilmu lahiriah, ya, ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku. Ini katanya gurunya ini. Sebelum bertanya dijawab duluan, ya, sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Nah ini, ya, aku menjawab, katanya Abu Abbas ini, gurunya Imam Athaillah ini, bukan itu yang kamu harus lakukan. Jadi supaya tetap dikerjakan kasab, maksudnya
nanti supaya terus dikerjakan kasab, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu itu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai. Nah ini Pak, maksudnya di sini itu betul apa yang disampaikan guru, berkasab tapi harus wara. Jadi jangan sampai meninggalkan kasab, jangan sampai tidak beribadah terus, juga salah. Ya, jadi kedua-duanya harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba semaksimal mungkin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mari kita biar tidak terlalu malam, tolong bacakan surat Al-Qasas ayat 77 dan 78 ya. Qasas ayat 77 dan 78. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua, untuk kita amalkan. Nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita semua secara detail. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 77 sampai ayat 78. Surah Al-Qasas ayat 77 sampai ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baghi bima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia Qarun berkata, sungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam. Baik, sebelum ke Imam Allah Qasas 778 disampaikan bahwa Abu Abbas Syekh Abu Abbas Syekhul Imam Abu Abbas Al-Mursi adalah muridnya Syekh Abdul Hasan As-Sajidi. Santrinya sudah jadi imam dan melahirkan imam-imam, masuk Imam Bushiri dan Ibnu bin Athaillah itu muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Ya, Masya Allah itu. Mudah-mudahan di sini juga ada yang begitu. Amin. Harapan kan begitu. Masya Allah. Dan harapan itu bisa kepada siapa saja. Ya, kehendak Allah Ta'ala. Jadi rasakanlah baik kepada Allah. Jangan mengatakan Allah menghukum. Saya mensucikan diri sehingga apa? Hikmah dan rahmat akan masuk.
Kemudian di Al-Qasas 7778 tadi, inti daripada bahasanya itu, saya inti di sini menyeimbangkan antara dunia. Jadi ada satu dijelaskan satu itu bagaimana menyeimbangkan ya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluknya Allah. Kalau kita bicara di sini wabtaghi fima ataqallahu dan akhirah, berarti hubungan dengan Allah. Ya, hubungan dengan Allah itu tidak melupakan hubungan antar sesama ini tadi. Dan sana sibaka, tidak ada, tidak melepaskan itu. Silaturahim, terus berbisnis bersama, saling menguntungkan, boleh tidak? Boleh. Tapi dengan melakukan hal tersebut ada koridor-koridor yang harus kita pahami, harus kita jalani bersama-sama dengan adil ini gitu loh. Ya, adil. Dulu pernah kami sampaikan, dunia itu 10% saja, kita udah gak kuat. 90% akhirat, dunianya 10% itu tidak kuat 10%. Begitu beratnya urusan dunia ini. Karena kita mendapatkan nikmat daripada Allah, sebagian daripada manusia itu lupa, sebagian besar bahkan. Dan saya menghadapi sendiri, saya ketemu sendiri sama orang-orang tersebut. Dulu biasa-biasa aja, begitu tambah kaya, lupa, betul-betul lupa. Dan sedikit sekali sedekahnya, bahkan berat. Karena dulu orang bagus, masya Allah dulu. Begitu Allah berikan ujian dengan nikmat tadi itu, ya, rizki maka berubah. Makanya tadi sama di sini yang pertama buat tadi fima ataqallahu daral akhirah, baru datang kemudian. Jadi akhirat itu untuk menguatkan batin lebih dahulu, kokohkan dulu pondasinya, baru menginjak urusan dunia ini luar biasa. Jadi sampaikan nama lain daripada syaitan itu Al-Ghurur. Kita tahu nama lain daripada Nabi Muhammad siapa? Al-Mustafa, Al-Mukhtar, ya, Yasin, Toha, ya, nama-nama Rasulullah itu loh. Syaitan punya nama juga, La'natullah, Buluron, ya. Diberikan nama oleh Allah saking masyhurnya nih kelakuannya, kejahatannya, ya. Begitu mulianya Nabi Muhammad, ditinggikan derajat oleh Allah, begitu sesatnya syaitan sehingga asfala safilin dan sangat viral gitu ya. Ya, makanya saat dipanggil oleh Allah, diperintahkan menghadap Nabi Muhammad, kalau enggak dicambuk sampai hancur. Maka iblis datang kepada Rasulullah dengan bentuk yang sangat mengerikan. Bungkuk, bawa tongkat, egonya cuma 3 helai, botak, rambutnya sedikit, matanya cacat sebelah kanannya, ya. Kemudian menghadap pada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan? Yang paling ngeri di garis bawahi, apa? Ya Muhammad, engkau adalah pemimpin orang-orang mulia. Aku adalah pemimpin orang-orang sesat. Maka apa bisa kau banggakan dengan umatmu itu kalau dia menguap tidak menutup mulut? Coba itu, hanya menguap saja setan bisa masuk. Apalagi yang lain, belum yang lain itu berapa kali bisa kalau iblis itu kepada Rasulullah. Begitu seremnya, ya. Menguap tutup mulut kena kita. Apa yang kau harapkan daripada mereka orang-orang yang lemah ini kalau dia menguap tidak menutup mulut? Nah ini sahih. Begitu ya, makanya kenapa supaya nggak banyak menguap, nggak banyak tidur, jangan banyak makan. Maka biasakan berpuasa, biasakan untuk berdoa diri kepada Allah, biasakan untuk berbuat kebajikan kepada orang lain. Punya kita, harta kita, milik kita, ya, kita nikmati, jadi kita jangan lupa bahwa ada orang-orang lain yang membutuhkannya. Jadi lantaran sana sebab manusia itu Allah berikan karunia itu betul-betul kita syukurkan karena itu ada hak orang lain yang bisa membuat kita tersungkur ini, bisa membuat kita hancur ini. Makanya ada ahli thariqah, tarekat, para ulama-ulama sufi itu, ya. Kita bicara Musa Sajili itu ya, jika bakal thariqah Sajiliyah dan khalifahnya kan pertama adalah Abu Abbas Al-Musi, khalifah pertama daripada Sajiliyah itu sampai ke bawah. Ya. Nah, thariqah itu biasanya menurunkan tentang orang yang ahli itu menulis, ahli dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ahli dalam menyampaikan hal-hal yang masya Allah itu memang ciri-ciri daripada thariqah itu kayak gitu. Ya, dan di sini juga ada seperti itu. Ingat ya, duduk bersama Allah Taala dan bersama Nabi Muhammad SAW. Satu, kita punya harapan keridhaan kepada Allah SWT, keridhaan Allah kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Dua ini ya, Allah janjikan akhirat, Allah janjikan dunia yang baik kepada kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Bisa tidak kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita? Mampu tidak kita mensyukurinya? Kita tidak akan mampu, kita
kita sendiri nggak akan mampu. Yang bisa mampu mensyukuri kalau banyak begini, berjamaah begini, sendiri nggak akan mampu. Nggak akan, sudah dipastikan. Sulit, ya. Yang berjamaah apa-apa tuh berjamaah itu pahalanya 7 derajat, apa-apa. Ya, sholat 7 derajat, berjamaah, karena pasti Allah terima itu. Ya Allah fawqa aydihim. Begitu sendiri maka akan ada masalah. Jadi dia tadi seperti itu, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kalian yang ukur seperti apa seimbangnya? Kira-kira sudah rasa tidak enak, kalau bertobat itu tidak enak. Begitu dia mulai, kok tidak enak ya? Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Karena dia akan diberikan tanda loh. Orang bertobat itu akan diberikan tanda, dia kesulitan, dia mendapatkan masalah, atau dia merasakan nikmat itu akan diberikan tanda. Kau berikan tanda karena nikmat diberikan tanda Allah. Oh, aku dapat ini. Maka cepat-cepat dia berbagi, cepat-cepat dia bertobat, cepat-cepat dia mendekati kepada Allah, cepat-cepat dia memperbaiki diri. Orang bertobat pasti insya Allah diberikan tanda. Nggak mungkin enggak. Dengan tanda itu kita akan tahu, kita akan berubah, kita akan memperbaiki diri, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Itu tambahan dari Al-Fakir, juga jelas banyak Ustaz sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad juga, dan apa dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ke depan pelan-pelan akan dibuka dan saya berikan sedikit tentang keterkaitan antara thariqah ini dengan thariqah yang lain. Ya, semua thariqah membahas Quran. Tidak ada satu pun thariqah tidak membahas Quran. Nah, cuma di sini lebih fokus, secara berbagai lebih fokus. Ya, setelah zikir nggak seperti thariqah, zikirnya agak kurang. Quran lebih banyak dan juga aurat. Ya, ditekankan. Zikirnya paling 2 kali seperti ini. Jarang saya berikan zikir yang banyak karena saya tahu bahwa nggak mudah zikir panjang sampai 1.500, 2.000, 5.000 harus saya tidak yakin itu. Dan kesulitan seperti itu. Tapi kalau dengan baca aurat, insya Allah dengan istiqomah sudah sepadan. Ya, begitu mudah-mudahan dikabarkan barokah kepada kita. Amin. Semua yang mendengarkan, Amin. kemuliaan, kebaikan, turunan yang dekat sama Allah, dan kekayaan ya. Dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat